Disiarkan langsung dari jantung kota Ketapang. Inilah 95.2 RKK Radio Kabupaten Ketapang. RKK 95.2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih setia menyimak siaran kami di kesempatan siang hari ini. Siang menjelang sore hari ini, hari Senin awal pekan ya, tanggal 10 Maret 2025. Dan alhamdulillah pada hari yang ke-10 Ramadan 1446 Hijrah ini kita semuanya masih diberikan kesempatan sehat walafiat, kemudian tetap bisa melaksanakan ibadah puasa yang di hari ke-10 ini dalam keadaan yang baik-baik saja, tak kurang satu apapun. Teman-teman semuanya, sahabat RKK dan siapapun Anda yang saat ini mendengarkan kami di frekuensi 95.2 MHz Radio Kabupaten Ketapang, kita berjumpa kembali dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang. Dan kali ini adalah sesi kedua pertemuan kita ya, boleh ya? Oke, kita langsung saja bersama saya Willia dan teman-teman yang tentunya memberikan support penuh. Ada Bang Tri, ada Bang Ivan, ada Mbak Hapiah juga, termasuk di studio Radio Kabupaten Ketapang. Ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Bapak Doni Andriawan SSTPME. Saya ucapkan selamat sore kepada Ibu narasumber kita, Ibu Leli Ruspita SPMSI. Assalamualaikum Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Widya dan para pemirsa sekalian. Adil Katalino Mbak Curamin Kak Surga, Mbak Sengat Kak Jubata. Baik Ibu, keren banget. Dan narasumber yang kedua, ini adalah kedua kalinya anak kita hadir di studio Radio Kabupaten Ketapang. Ada Elvando Dewantara NP. Beliau ini atau anak kita ini adalah Duta Genre Putra Kabupaten Ketapang tahun 2024. Halo Vando. Halo Mbak Willia. Sehat Vando? Alhamdulillah sehat sekali. Yoi, makin ganteng aja kamu di tahun 2025 ini ya. Makin gede banget. Hai, puasanya aman Vando? Aduh, alhamdulillah sangat lancar sekali. Amin, aman dan amin ya Vando ya. Ya, aman dan amin. Baik teman-teman. Badannya nggak turun nampaknya. Kayaknya nggak turun sih. Turun, Bu. Turun ya, turun tangga. Baik, Vando dan teman-teman semuanya, kemudian pendengar Radio Kabupaten Ketapang. Di samping Vando perlu disapa nggak ya? Aduh, perlu kayak. Perlu banget. Nah, tolong diperkenalkan siapa namanya sayang? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Gusti Sulfan Syarif Aliski, juga berasal ya dari Forum Generasi Berencana Kabupaten Ketapang. Oke, berarti dia temannya Vando ya, Iya. yang sehari-hari nemenin Vando, nemenin Cica untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas mereka sebagai Duta Genre di tahun 2024 ini. Baik teman-teman semuanya, sahabat RKK, kita langsung saja ke tema kita pada sore hari ini atau siang menjelang sore hari ini, yaitu isu seksualitas remaja dan pengendaliannya di bulan puasa serta ngabuburit ala genre. Keren banget sih. Kita kayaknya ke ngabuburit tuh enak ke pantai nggak sih? Enak ke pantai nggak sih? Atau ke pusat jajanan nggak ya? Oh, ada pusat jajanan. Setelah ini yuk. Baik, oke, kita langsung saja ke Ibu Leli. Bu Leli, sebelum kita masuk ke isu seksualitas, sebaiknya kita juga tanya dulu nih Bu, kepada Vando mengenai ciri-ciri remaja nih. Silakan nih. Coba nih. Silakan. Oke, Vando, silakan Vando. Mbak Willia, izinkan kayak saya di sini untuk menjelaskan ya sebenarnya tentang remaja itu bagaimana sih gitu. Dari remajanya langsung pastinya. Iya. Oke, jadi teman-teman, sebetulnya remaja itu ya apa ya?
sangat dekat juga dengan kita dan juga sangat dekat dengan yang namanya seksualitas, terutama isu seksualitas. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu gitu, siapa sih sebenarnya remaja itu gitu. Iya. Sebelum kita mengarah ke seksualitas yang memang katanya deket banget nih sama remaja, ya kita harus tahu sebenarnya siapa sih yang tergolong remaja ini gitu. Sebetulnya kalau ini ada beberapa yang memang dibagi ya, itu ada menurut WHO, Mbak Wilia, yaitu menurut World Health Organization, itu dimana yang termasuk dan tergolong ke dalam remaja itu adalah penduduk yang berusia 10 hingga 19 tahun. Namun juga ada yang lain tuh dari UNFPA atau United Nations Fund Population, atau ya ibaratnya lembaga kependudukannya milik United Nations atau PBB, dimana yang tergolong remaja itu dimulai dari usia 15 sampai 24 tahun. Kemudian ya kalau misalnya kita bisa ringkas secara keseluruhan, ya berarti dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan remaja itu adalah penduduk yang termasuk dari usia 10 hingga 24 tahun. Nah, di samping itu juga sebelum kita masuk ke seksualitas, kita juga harus tahu sebenarnya ciri-ciri remaja itu gimana sih. Dan pasti saya yakin teman-teman semua yang mendengarkan RKK di sini pasti relate sekali sama yang namanya remaja gitu. Pasti saya yakin pendengar di sini rata-rata juga remaja ya. Dan dimana sebenarnya ciri-ciri remaja itu pertama yang paling sering kita alami, remaja itu cenderung ingin bebas. Remaja itu freedom sekali, ingin free. Dan remaja itu biasanya nggak suka diatur biasanya ya. Hano kayak gitu nggak? Waduh, Kayaknya enggak deh. nggak tahu sih ya. Tapi kayaknya iya deh. Ternyata. Lanjut Fando. Dan biasanya juga remaja itu orang yang gampang penasaran, teman-teman. Remaja itu cenderung ingin mencoba hal Ingin yang tahu baru, terus ya. apapun pengen dicobain rasanya gitu. Pengen tahu banget. Sampai kadang-kadang tuh apa ya? Dan ini juga bisa mengarah ke seksualitas nih, Oh, teman-teman. itu dia. Dimana ketika remaja itu selalu pengen tahu, otomatis mereka itu terkadang ya teman-teman. Ini yang juga saya rasakan pribadi gitu. Dimana sebetulnya ketika kita remaja itu ada di fase dimana terkadang kita belum bisa membedakan secara matang mana sih yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, ini juga bisa mengarah ke seksualitas ketika kita ingin selalu mencoba, terus mencoba dan Karena mencoba. penasaran itu tadi. Akhirnya malah kebablasan dan akhirnya malah kelewatan. Nah, gitu. Jadi kemudian juga di samping itu tuh sebenarnya remaja itu lebih suka berkelompok, circle-circlean tuh biasanya. Iya. Dan mudah terpengaruh juga seperti yang kami bilang tadi, bahwa remaja itu juga selalu mencoba hal baru, dan kemudian ketika hal baru itu datang, remaja itu gampang banget untuk terpengaruh. Mungkin segitu dari kami. Dan apabila ingin tidak terpengaruh, tentunya bisa nih seperti Fando dan teman-teman ya, ikut perkumpulan remaja yang positif, kemudian terarah dan akhirnya bermanfaat. Bukankah begitu ya Fando ya? Betul sekali. Oke. Baik, nah untuk Ibu Leli nih, apakah itu seksualitas nih Bu Leli? Ibu Leli nih yang jelasin nih. Oke. Silakan Bu Leli. Terima kasih Mbak Willy. Jadi tadi sudah kita singgung-singgung ya sama Bang Pando. Kalau remaja itu tidak jauh dari persoalan seksualitasnya remaja, gitu ya. Jadi mungkin untuk definisinya gitu ya secara harfiah, bahwa seksualitas itu mendefinisikan jenis kelamin ya secara biologis. Dia membedakan perempuan dan laki-laki. Kemudian seksualitas itu bisa juga organ reproduksi perempuan dan laki-laki gitu kan, bagian dalam dan luarnya gitu kan. Nah, kemudian seksualitas itu ya bisa juga mendefinisikan rangsangan atau gairah seseorang ya, yang disebabkan perasaan yang tertarik gitu sangat kuat pada seseorang. Nah, ini anak remaja kita nih, udah ngerasa belum nih tertarik pada lawan jenisnya ini? Sudah. Berarti normal ya Bu ya? Normal gitu. Jadi ada ketertarikan, ada getaran-getaran aneh yang muncul gitu kan. Kemudian mohon maaf ini ya, ini bukannya pornografi tapi ya, betul, memang harus dijelaskan. Apa itu tentang hubungan seks gitu kan, kemudian orientasi seksual. Nah,
Jadi kalau sudah masalah persoalan seks, lari juga kepada orientasi seksual. Nah ini boleh ini kita minta pendapatnya Bang Pandu sama Bang Julpan itu ya, tentang apakah itu orientasi seksual yang disebut dengan heteroseksual, kemudian homoseksual, kemudian biseksual. Ini boleh remaja kita harus tahu ini ya, karena sekarang banyak ya Mbak Yulia kita lihat fenomena-fenomena yang ada di televisi, di sosial kemudian media, sosmed, lingkungan sekitar kita gitu ya, Betul, yang betul. anak remaja laki-laki seperti perempuan. Begitupun sebaliknya. Itu juga Perempuan sebaliknya. mengikuti Laki-laki seperti laki-laki. kemudian membentuk circle yang homogen. Oh, Anak laki-laki yang lembut-lembut gitu kan, membuat aku mulai circle-nya ya, sendiri gitu kan, kemudian perempuan gitu kan membuat circle-nya sendiri. Oke. Dan ternyata ini mempengaruhi orientasi seksual anak-anak remaja kita. Dan Oke. ini sesuatu yang salah yang harus kita arahkan pendefinisiannya. Mereka harus tahu bahayanya juga. Nah ini boleh kita minta nih Bang Pandonya Iya, sama Julpannya iya, itu untuk menjelaskan berbincang-bincang ini. gitu ya. Oke. Nah untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka tentang orientasi seksual. Ya, silakan Pandu. Gantian sama Julpan ya. Baik. Oke. Mbak Billy, Iya. teman-teman semua yang mendengarkan RKK di sini, kita kalau bicara soal seksualitas itu betul kata Bu Leli, di mana seksualitas itu pasti juga nggak jauh dari istilah orientasi seksual. Sebelum kita mengenal orientasi seksual lebih dalam, kita wajib tahu dulu nih sebenarnya orientasi seksual itu apa sih? Iya. Nah sebetulnya orientasi seksual sendiri itu seperti ketertarikan, meromantisme Iya. sesuatu terhadap Paham. jenis kelamin tertentu. Tentu Nah, romantis. yang perlu kita garis bawahi di sini adalah jenis kelamin tertentu. Nah, apa tuh maksudnya? Padahal jenis kelamin itu cuma ada dua loh. Ada dua loh padahal. Nah, kok bisa sih disebut jenis kelamin tertentu? Gitu. Kan ada duanya itu ya. Iya. Karena Nah, doanya itu lanjut. jadi- Di dunia nyata kita Iya. ada macam-macam. Banyak. macam dan banyak ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tapi cerita. gini teman-teman, dimana orientasi seksual sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya itu ada yang namanya heteroseksual dan homoseksual. Nah, kalau heteroseksual ini apa sih gitu? Heteroseksual ini sebenarnya adalah ketertarikan, Iya. tapi ini dengan jenis kelamin yang berbeda. Contohnya, aku cowok dan pasti aku tertarik sama yang perempuan. Iya. Begitu juga perempuan tertarik sama yang cowok. Iya. Nah, yang homoseksual ini udah mulai berbahaya, teman-teman. Seperti namanya itu homo, di mana artinya itu satu jenis, dan biasanya ini tuh tertariknya hanya dengan satu jenis kelamin saja atau sejenis. Contohnya, cowok itu tertarik sama cowok, dan kemudian cewek tertarik sama cewek. Iya. Nah, ini adalah hal yang harus kita jauhi ya, teman-teman, karena dan tidak bisa kita anggap normalisasi gitu. Kita tidak bisa normalisasikan ini, karena memang ya selain itu memang tidak dianjurkan dan memang melanggar norma. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki hukum gitu ya, memiliki hukum berlandaskan hukum beragama juga, di mana dalam agama ya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan gitu, sehingga ya tidak sepantasnya untuk menyukai sesama jenis. Nah selanjutnya juga ada yang namanya biseksual nih. Biseksual mungkin kita bisa serahkan ke Bang Zulfan. Bang Zulfan, silakan Bang Zulfan. Oke ya, nah, Oke. mengenai biseksual. Nah, seperti yang kita ketahui, biseksual itu merupakan sebuah pola ketertarikan ya. Pola ketertarikan ini sudah agak menyimpang ini, memiliki kelainan. Nah, yang dimana pola ketertarikan ini yaitu seorang individu yang tertarik sekaligus dengan dua jenis gender atau kelamin sekaligus. Nah, contohnya seperti pria tertarik kepada wanita dan pria juga sekaligus, yang bisa kita sebut juga yaitu pria tertarik kepada wanita transgender dan sebaliknya, yaitu wanita suka kepada pria transgender. Oke, kira-kira begitulah ya mengenai informasi dasar tentang orientasi seksual ya Bu. Iya, baik. Ya, saya tekankan lagi, tegaskan bahwasanya biseksual ini bisa saja dia itu seorang laki-laki, kemudian dia tertarik dengan perempuan dan juga dia tertarik dengan sesama jenis atau sesama laki-laki. Bukankah begitu ya, Fando ya, Bu Leli ya? Iya, Oke. betul sekali. Baik. Oke,
Ibu Leli? Ya, kembali kita kepada isu seksualitas itu sendiri ya. Seksualitas itu kan perasaan atau fantasi ya. Iya. Nah, itu merasa tubuh kita indah gitu. Ketika kita remaja itu kan ada pertumbuhan di bagian-bagian tubuh tertentu gitu kan. Dimana kayak otot-otot lengan kita bertambah, badan meninggi. Kalau anak cowok itu kan Suaranya juga lain, suaranya berubah. Iya. Gitu. Awal-awalnya kaget ya, ada yang kaget ya kaget sih, Bu. ketika suaranya dikeluarkan Kok jadi lain begini? lain, Ngebas. ngebas banget, ditarik ke dalam seperti perempuan atau hilang gitu kita mana gitu. Kemudian seksualitas itu ya merasa tubuh indah, kemudian ini akan masuk kepada cerita-cerita tentang hal romantis dan menyenangkan. Romans itu tadi. Dan ini sebenarnya akan mempengaruhi pola pikir anak remaja kita gitu. Kemudian ada juga itu kegiatan menyentuh tubuh dengan perasaan seksual gitu ya. Nah ini udah mulai berbahaya ini kan. Iya. Kemudian menikmati tubuhnya disentuh oleh orang lain dan menganggap ini sesuatu yang menarik dan menyenangkan gitu kan. Nah aktivitas-aktivitas inilah yang sebetulnya nanti akan mengarah kepada hal-hal yang berbau intim dan harus anak remaja kita tuh harus kita bekali tentang pesan moral. Ini di sinilah kesiapan pendidikan moral ya. Kesiapan pendidikan moral untuk anak-anak remaja kita, memberikan informasi bahwa ini adalah batasan-batasan yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak remaja gitu kan. Kemudian apa yang harus mereka lakukan ketika mereka merasa tertarik, ingin dilihat menarik gitu ya. Kemudian Ingin terlihat cantik dan seterusnya. Kemudian mulai memikirkan hal-hal yang berbau romantis, apalagi ini bulan puasa, wah udah warning ya. Ini kan udah tahu kan dalam ajaran agama kita gitu kan, hal-hal yang membatalkan puasa, Salah satunya itu. itu kan. Kemudian hal-hal yang dilarang untuk dilakukan gitu kan, apa saja coba, mungkin adik-adik kita ini boleh kita tanya ya Mbak Wiwi, Iya, pastinya. tentang batasan-batasan yang secara moral dan agama itu boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Nah, kemudian dari mana mereka mendapatkan informasi tentang ini, apakah dari sekolah, dari pendidikan di lingkungan, ataukah dari keluarga, Dari media atau juga. atau dari media sosial. Nah, ini Oke. boleh kita minta mereka berdua untuk berbagi cerita ya. Silakan. Baik. Oke, baik, halo teman-teman semua. Kalau misalnya kita bicara nih soal, alhamdulillah ini bulan Ramadan ya, bulan yang memang sangat mulia teman-teman, dimana pahala kita itu akan bertambah lebih banyak, dilipat gandakan, sehingga ya saya rasa memang perlu sekali ketika di bulan Ramadan ini kita melaksanakan perintah yang Tuhan perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, kalau kita bicara soal remaja itu pasti nggak jauh dari hal-hal yang bersifat romantis. Nah, kalau kita bicara soal romantis, apakah romantis itu harus pacaran, teman-teman? Kalau menurut Mbak Willy, apakah pacaran itu harus romantis, itu harus pacaran? Oh tidak. Kenapa saya ditanya balik? Saya rasa tidak. Betul. Tidak harus pacaran, Iya. tidak harus janji-janjian, tidak harus berdua-duaan. Itu tidak. Lanjut Nah, Fani. jadi Pandu. kalau kita bicara soal romantis ya teman-teman, pacaran seperti yang mungkin dan juga sudah diajarkan dalam ajaran agama saya, yaitu agama Islam, bahwa pacaran itu merupakan masuk ke dalam kategori zina Iya. dan dapat membatalkan puasa. Lalu sebenarnya apa aja sih gitu yang bisa membatalkan puasa? Iya. Dan jarang kali kita sadari ya sebetulnya. Yaitu adalah ketika kita berdua-berduaan dengan lawan jenis. Iya. Hal sesepele ini saja itu bisa membatalkan puasa loh teman-teman. Dimana kita tidak bisa menjaga pandangan. Padahal kan sebetulnya bulan Ramadan ini adalah bulan dimana kita membatasi diri, memberi benteng kepada diri kita bahwa ada hal-hal yang harus kita lakukan dan ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Walaupun dengan harapan di bulan selanjutnya atau bulan selain Ramadan pun kita masih mampu membentengi diri. Jadi sebetulnya membentengi diri nggak hanya di bulan Ramadan ya teman-teman, Iya, tapi di setiap selamanya, teman-teman. Every day, every month, and every years. every second. Oke. Jadi memang
kemudian juga kalau misalnya kita bicara hal-hal yang membatalkan puasa ya, karena memang mungkin ya teman-teman itu pemahamannya hanya sampai di mana bahwa puasa itu dilarang makan dan minum. Oke, hanya itu aja. Itu salah padahal teman-teman. Padahal sebenarnya puasa itu yang paling penting dan kunci utamanya adalah menjaga dari hawa nafsu. Kita tahu remaja belum punya emosi yang stabil, belum punya pemikiran yang matang juga, sehingga terkadang belum bisa mengontrol dan belum bisa memberikan atau memilah nih mana yang benar gitu antara yang baik dan juga yang buruk. Nah, kemudian di samping itu juga teman-teman, ada sedikit tips and trick nih untuk teman-teman kalau misalnya ngabuburit atau gimana gitu. Nah, jadi ngabuburit itu teman-teman banyak hal yang bisa kita lakukan, apalagi bisa ngabuburit ala genre nih sesuai tema kita. Iya. Nah, sebenarnya gini ya teman-teman, ngabuburit itu biasanya dikenal sebetulnya istilah katanya ya menunggu waktu berbuka puasa. Nah, berbuka dari jelang waktu berbuka puasa ini kan bisa kita lakukan dengan kegiatan apapun ya Bu Leli. Yang penting positif ya kan? Positif. Yang penting positif gitu. Bisa contohnya seperti belajar bersama atau apapun itu. Kemudian kalau misalnya biasanya nih ya, ini juga yang biasa saya lakukan gitu ya teman-teman. Saya biasanya nonton film bersama nih bareng teman-teman. Kemudian setelah itu bisa kita diskusikan apa gitu yang sebenarnya film ini tuh ngarahnya kemana, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini. Dan ya ngabuburit itu banyak sekali teman-teman. Kita bisa juga kalau misalnya teman-teman yang suka jalan-jalan tuh bisa keliling-keliling kota. Yang penting ibadahnya jangan dilupakan. Jangan sampai keasikan ngabuburit malah ibadahnya dilupain, itu jangan. Malah nggak sholat asar. Malah nggak sholat asar. Malah nggak sholat maghrib karena sholatnya sampai lupa. Habis Nah. ini boleh ya kita ke Al-Ikhlas sholat asar. Sekalian kita Betul tuh, sekalian. lihat tajil di sana. Nah, jadi memang banyak ya teman-teman yang bisa kita lakuin, apalagi ngabuburit ala genre. Kita bisa diskusi, kita bisa belajar bareng, banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau misalnya teman-teman tergabung dalam PIK Remaja, biasanya PIK Remaja itu akan mengadakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Contohnya ya ngabuburit bersama PIK R, ngabuburit bersama PIK sekolah masing-masing. Dan biasanya ada pemberian materi. Jadi apa yang bisa kita petik tuh ada gitu loh yang bisa kita petik dari ngabuburit itu. Jadi nggak cuman membuang waktu yang secara sia-sia. Jadi waktu kita tuh nggak terbuang kalau misalnya kita ada hal yang dilakukan gitu, ada informasi yang bisa kita tangkap gitu. Mungkin segitu sih kalau dari kami. Kalau dari Bang Zulfan mungkin Bang Zulfan ada cerita lagi nih. Silakan Kayaknya ada cerita ditambahin, yang Bang nggak kalah Zulfan. menarik ya. Nah ya Bang Fando, menurut saya tambahan sedikit ya dari saya. Untuk pengalaman pribadi saya mungkin sama halnya, mirip juga dengan Bang Fando sekalian. Nah, mungkin saya akan menambahkan tentang ngabuburit bagi istilah anak genre itu gimana gitu. Nah, mungkin banyak ya sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan selagi menjelang menunggu berbuka puasa gitu. Nah, mungkin ngabuburit bagi istilah anak genre itu bisa melakukan kegiatan sosial ya, seperti mengadakan Betul sekali. kayak berbagi takjilan gitu kepada masyarakat. Betul. Nah, Mencari donatur, Iya. Iya, betul pihak sekali. ketiga dan membagikan takjilnya, Iya, betul gitu sekali. kan. Nah, Kemudian di masjid, gitu kan. Nanti kalau menjelang menjelang Lebaran apa biasanya? Kita mengumpulkan zakat ya di masjid. iya kan, untuk gitu. biasanya. Zakat fitrah Ya mengantarkan zakat ke masjid-masjid masjid atau surau. surau. Atau surau-surau. Biasanya Iya. itu kan yang menunggunya itu kan yang sudah sepuh-sepuh tua-tua tuh menunggu Iya. menerima zakat. Nanti untuk Tugasnya. mensuplai atau menyalurkannya itu butuh adik-adik yang Remaja muda seperti ini. untuk Iya. menyampaikan zakat fitrahnya kepada yang berhak boleh Menerimanya. tenaga mereka digunakannya Oke. itu. Nah itu kan. Selain Oke. itu juga ya, ini siaran radio ini juga menjadi ngabuburit bagi Ah, kami gitu, anak orang genre gitu, untuk mengisi waktu luang kami. Mendengarkannya siaran Iya, radio, ya. sebelum menjelang berbuka puasa gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari saya, Zulfan. Pernah nggak nih masak bersama di rumah? Kalau masak bersama sih pernah, sering bersama ya, ya. sering malah sering.
seperti kalau anak-anak remaja seusia mereka ini Bu, karena kita juga punya anak remaja seusia mereka dan saya pernah juga karena sekarang udah besar sih ya, seusia ini tuh tingkat penasaran kepada menu berbuka puasa sangat tinggi loh. Seusia ini loh, bener nggak sih Pak Jo? Bener nggak? Lagi jago-jagonya makan. Iya, pokoknya lagi seneng-senengnya makan. Terus mereka biasanya pesan atau request sama mamahnya, hari ini mau buka puasanya pakai ini, menu ini dan seterusnya. Gitu kan Fando ya? Betul. Semua makanan tuh rasanya pengen dicoba. Bener. Tahu-tahu udah disajiin pas buka nggak dimakan juga nanti aja. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai nggak dimakan Oke. ya. Dihabiskan. Mubazir itu. Mubazir ya, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya ini bulan puasa ini ya Bang Fando dan Bang Zulfan, kira-kira ada nggak sih rasa bersalah pada remaja kalau perilaku seksual di atas mengurangi nilai-nilai ibadah kalian di bulan suci Ramadan khususnya dan bulan-bulan lainnya, berdosa dan membatalkan puasa, kemudian tahu nggak hukumnya apa yang harus dilakukan oleh remaja di bulan puasa agar puasanya nggak batal. Ngabuburit ini juga istilahnya bagi anak genre itu ya tadi sudah disebutkan sama Bang Zulfan ya. Nah Bang Fando dan Bang Zulfan juga sudah bercerita tentang apa saja yang harus dilakukan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa ini. Baik, kemudian ada nggak sih gambaran data perilaku seksualitas remaja yang bisa kita sampaikan nih kepada pendengar kita nih Bu Leli dan Fado serta Zulfan? Silakan. Jadi perilaku seksual remaja gitu ya, ternyata membawa hal-hal yang berbau negatif ya. Jika tidak kita, maksudnya tidak dikendalikan oleh remaja itu sendiri ya. Karena sebetulnya pengendali diri itu adanya di dalam diri remaja. Supaya mereka bisa mempunyai kendali yang baik gitu ya terhadap perilaku seksualitasnya, maka informasi ya dari orang tua, dari lingkungan, dari sekolah itu yang harus diberikan, disampaikan. Nah, PIK Remaja, Pusat Informasi Konseling Remaja dan Forum Generasi Berencana yang merupakan perkumpulan PIK se-Kabupaten Ketapang itu merupakan satu wadah ya Mbak Willy, di mana adik-adik kita para remaja menerima informasi, menggali informasi dari remaja untuk remaja. Itu tentang persoalan remaja. Kemudian terkait data perilaku seksualitas remaja, sebetulnya sudah ada penelitian itu ya, sudah lama dilakukan penelitian. Itu pernah melakukan penelitian itu dari PKBI dan UNVA. Kemudian dari BKKBN sendiri itu menyebutkan bahwa sebetulnya 15% remaja Indonesia itu pernah melakukan hubungan seksual. Nah ini mengerikan sekali ya. Bayangkan saja ya, untuk Kabupaten Ketapang itu jumlah penduduknya itu ada 580.000 orang jiwanya ya, 580.000 jiwa lebih. Nah 22% dari penduduk Kabupaten Ketapang itu anak remaja. Nah itu berusia 10 sampai 24 tahun gitu kan. Nah kalaulah 15% dari 22.000 anak remaja kita pernah melakukan hubungan seks, berapa ribu gitu kan. Nah itu kan tidak cukup banyak gitu kan. Ini bukan masalah persoalan angkanya berapa persennya gitu kan, tetapi akibat yang bisa kita lihat ke belakangnya, terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan, sehingga berakibat lagi kepada tingkah atau perbuatan lain yang perilaku yang tidak baik, seperti melakukan aborsi yang tidak sehat gitu kan, mengalami pendarahan, mengalami kematian karena pendarahan oleh aborsi. Belum lagi mereka terinfeksi penyakit kelamin dan terinfeksi HIV/AIDS gitu ya, yang mengakibatkan menggerus generasi kita. Coba kalau mereka terinfeksi sekarang ya, berarti 5 sampai 10 tahun ke depan mereka sudah
tidak sehat lagi, mungkin meninggal dunia. Gitu Maka kan. sia-sialah Iya, kehidupan mereka. Iya betul. Dan ini kalau kita biarkan gitu kan, sangat berbahaya bagi keberlangsungan populasi anak remaja yang sebetulnya juga mempengaruhi populasi jumlah penduduk produktif kita di Indonesia emas di tahun 2045 gitu kan. Coba yang 15% tadi dia seks bebas gitu kan. Nah, dari 15% otomatis dia akan apa? Selain terkena penyakit kelamin, aborsi gitu kan, dia akan apa tadi? Menikah dini, Putus sekolah sudah kalau pasti. sudah menikah dini akan putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah, berarti dia menjadi tenaga kerja yang tidak mempunyai skill gitu ya. Kalau sudah seperti ini, dia akan menjadi tenaga-tenaga yang berada di garis bawah. Apa saja pekerjaan garis bawah itu? Tenaga buruh lepas kalau di perkebunan, kemudian terpaksa menjadi tenaga-tenaga yang asisten rumah tangga misalnya gitu, karena kan mereka tidak memiliki keterampilan gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya terkait seksualitas dan pengendalian diri ya Mbak Wilya. Nah, ini anak remaja kita sebetulnya kunci ya untuk mengatakan tidak itu sebetulnya pada anak remaja putri. Ya. Kenapa? Karena gini, kalau anak laki-laki itu ya, kalau berdasarkan kuesioner gitu yang pernah dilemparkan oleh BKKBN dan PKBI dan UNVA gitu kan. Nah, itu disebutkan itu ya, 72% laki-laki itu untuk melakukan hubungan seks itu atas dasar suka sama suka. Kalau perempuan itu hanya 28%. Kemudian ada lagi yang melakukan hubungan seks pranikah itu ya. Kalau laki-laki tetap poinnya di 72% ke atas lah ya. Kalau perempuan masih di 27% untuk bilang iya, misalnya meskipun mereka dijanjikan untuk pernikahan. Maka sebetulnya harusnya ada satu nih anak remaja putri kita di sini yang kemarin itu rencananya Mbak Cica ya, yang duta genre putri gitu kan. Jadi pendapatnya dia sebagai remaja putri untuk berkata no gitu kan pada hal-hal yang berbau seksualitas dan menyimpang gitu kan. Nah, itu kuncinya ada di remaja putri gitu kan. Sehingga persentase hubungan seks yang pernah dilakukan itu berada di 15 sampai 20% gitu. Nah, kalau remaja putrinya semuanya bilang tidak gitu Pasti kan, nggak kejadian. tidak akan terjadi gitu. Terus pihak yang paling rugi di sini adalah perempuan atau remaja putri. Pokoknya perempuan begitu mereka remaja, kemudian dewasa, bahkan orang tua apabila melakukan hal-hal yang menyimpang dari seksual ini, tentunya adalah pihak yang sangat dirugikan. Nah, kalau sudah begini ceritanya ini Bu, kita mulai bicara pada hal-hal yang seru dan tabu. Kira-kira Bang Fando dan Bang Zulfan ini bisa cerita kasih apa aja yang biasa dirasakan remaja terkait seksualitas, kemudian diri remaja, dan faktor apa saja kira-kira yang mendorong terjadinya perilaku seksual pada remaja seusia kalian ini. Silakan Fando. Oke, teman-teman, kalau sebenarnya saya tadi agak sedikit tertarik ya soal pembahasan masalah perempuan dan laki-laki tadi gitu. Bahwa sebenarnya memang betul teman-teman, yang paling dirugikan sekali itu adalah pihak perempuan. Dan ini juga merupakan suara dari seorang remaja putra ya. Jadi ini perwakilan dari remaja putra nih ceritanya. Dimana memang gini teman-teman, memang betul perempuan harus membentengi diri. Tapi bukan berarti laki-laki juga harus lepas dari tugas tersebut teman-teman. Bahwa sebetulnya laki-laki itu adalah tipikal yang sangat mudah ketika dia ingin menyalurkan nafsunya. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana nafsu itu bisa tersalur gitu. Dan terkadang justru ketika nafsu itu tersalur, malah mengarah ke hal yang kebablasan. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, di bulan puasa kita juga kan membentengi diri nih. Kita punya batas diri, kita punya tembok yang besar. Nah, tembok inilah yang harus kita bangun. Gak hanya di bulan puasa ya teman-teman, harus selamanya, harus sampai kapanpun itu. Laki-laki juga harus membangun
tembok tersebut, karena Oke. laki-laki itu juga harus punya batasan teman-teman, bukan berarti laki-laki itu nggak punya batasan gitu. Dan kemudian kalau kita bicara nih soal faktor-faktor apa aja gitu kan yang mempengaruhi sehingga terjadinya seksualitas gitu. Ada dua faktor teman-teman, dimana ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang dari dalam diri kita, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Nah mungkin aku akan bahas soal faktor internal nih teman-teman, dimana salah satunya itu adalah dorongan seksual yang menggebu-gebu dan sulit dikendalikan. Aku yakin ya teman-teman semua nih pasti yang remaja juga pasti merasakan hal ini gitu. Nah, tapi balik lagi teman-teman, ketika dalam kondisi di mana hasrat seksual kita itu menggebu-gebu, bagaimana sih kita bisa mengendalikan itu? Dengan cara beraktivitas, selalu berusaha beraktivitas bagaimanapun, berusaha sebaik mungkin untuk mengalihkan hasrat itu teman-teman. Jangan sampai hasrat itu tuh tersalurkan, jangan sampai, sehingga ya dimana dorongan seksual yang menggebu-gebu itu bisa kita atasi dengan berkegiatan, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang gak kalah ada manfaatnya juga, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah kemudian juga ada dorongan seksual afeksi, menyatakan atau menerima ungkapan melalui aktivitas seksual. Nah ini yang paling sering dan juga salah kaprah ya teman-teman, apalagi ini biasanya terjadi pada teman-teman yang pacaran gitu, dimana teman-teman yang pacaran itu cenderung menganggap hal apapun yang dilakukan oleh pacarnya itulah hal yang normal dan diperbolehkan. Nah ini jadi masalah teman-teman, karena terkadang hal-hal yang dilakukan ini tuh justru malah mengacu kepada seksualitas. Nah ini juga lah yang harus kita batasi teman-teman. Jangan menganggap atau menerima ungkapan-ungkapan tersebut dalam bentuk seksual. Teman-teman, kita memang wajib membentengi diri teman-teman. Dimana di era sekarang itu pacaran itu sendiri ya, makanya sebenarnya teman-teman, apakah sebenarnya remaja itu perlu nggak sih untuk pacaran? Pacaran itu hal yang wajib nggak sih? Enggak teman-teman, sama sekali enggak. Pacaran itu adalah hal yang bukan wajib gitu bagi remaja. Hanya saja kebanyakan remaja itu pasti penasaran ketika mereka mulai merasa tertarik dengan lawan jenis. Mereka bingung mereka harus apa. Mereka mulai tuh mendekatin, PDKT, ujung-ujungnya pacaran. Dan ujung-ujungnya ketika mereka mulai tidak terkendali satu sama lain, maka terjadilah hal yang memang kita tidak inginkan. Kemudian juga ada dorongan agresif teman-teman, keinginan untuk menyakiti diri atau orang lain gitu. Ketika berada pada fase seksualitas ini teman-teman, dimana ya ada dorongan dari dalam diri gitu untuk menyakiti diri. Kemudian juga atau orang lain ketika sudah melakukan, contohnya ya teman-teman, ketika sudah melakukan hubungan intim padahal kita belum nikah dan sebagainya, itu kita merasa depresi, kita mulai merasa bahwa tidak ada jalan lain, kita mulai menyakiti diri kita sendiri. Mungkin istilah yang paling tidak asing di telinga para remaja itu adalah istilah barcode. Nah, apa itu? Apa sih itu barcode? Coba nih, Barcode ini tuh Pernah dengar nggak? Ini saya baru dengar ini. barcode itu Apa sebenarnya tuh? fenomena ya. Karena barcode tuh kayak kita lagi Nge-scan. scan apa gitu ya, kode gitu ya. Kode. Heeh. Memang Ayo barcode ada nge-scan. istilah baru nih. Nah, istilah barcode itu apa sih gitu sebetulnya? Biasanya teman-teman istilah barcode ini tuh istilah yang digunakan bagi bentuk menyakiti diri sendiri ketika memang kita tidak tahu kita harus menyalurkannya kemana lagi. Nah, kebanyakan remaja itu memilih barcode. Barcode itu gimana sih? Barcode itu ngeri teman-teman. Barcode itu adalah kondisi dimana ketika kita menggores tangan kita itu menggunakan benda-benda tajam. Agar hanya terluka, tergores-gores, dan makanya itu membentuk luka yang mirip seperti barcode. Oke. Oh iya. Jadi itu Canggih gitu ya. mirip-mirip pengguna narkoba nggak sih? Iya. Mirip, teman-teman. Agak mirip-mirip ya. Biasanya Oke. tuh yang lebih miris lagi adalah ketika mereka sudah sekali melakukan itu, mereka bukan merasa sakit, Tapi- mereka justru merasa nyaman, merasa kecanduan dengan sensasi yang ditimbulkan dari menyakiti diri itu. Nah, kemudian selanjutnya itu bisa juga terpaksa teman-teman, karena terpaksa. Jadi memang nggak semuanya itu karena mau sama mau ya, seperti yang Iya, disebutkan tadi gitu. Bahwa nggak semuanya itu soal mau sama mau, bisa juga terpaksa karena diperkosa ataupun itu dipaksa oleh pacar. Makanya itu teman-teman, sebisa mungkin pesan harapan kita juga semua di sini, setelah kalian mendengarkan siaran ini, saya harap tidak ada lagi yang terjebak dalam masalah seksualitas. Kemudian juga ada dorongan untuk mendapatkan fasilitas material. Mungkin teman-teman kalau soal ini tuh
remaja pasti relate ya, karena memang kalau kita lihat di sosial media juga banyak kasus di mana remaja itu mengalami pelecehan karena mereka diberi iming-iming. Diberi janji. Diberi janji. Dijanjiin. Kamu kalau misalnya saya kasih iPhone, nah kayak gitu-gitu ya Saya teman-teman. beliin ini, beliin itu. Beliin itu. Nah ini yang harus kita jauhi juga teman-teman. Dan biasanya banyak sekali remaja yang tidak sadar akan hal ini gitu. Karena terkadang ketika itu tadi ya, remaja itu selalu ingin tahu, dan ketika ia ingin tahu, ia ingin mendapatkan halnya tersebut, apa yang dia inginkan itu dengan cara apapun. Sehingga ketika mereka mulai penasaran dengan caranya, mereka mulai penasaran dengan apa yang ingin mereka dapatkan, mereka sudah mulai tidak peduli terhadap bagaimana atau proses bagaimana kita mendapatkannya. Nah, kemudian juga di samping itu adalah dorongan atau keinginan atau untuk diakui dalam kelompok. Ini biasanya sering disebut tuh sebagai haus validasi. Nah, Mau soal diakuin haus validasi terus, gitu ya, maunya oke. diakuin terus, maunya dibilang keren, maunya dibilang keren. Padahal teman-teman, nggak selamanya apa yang kita dibicarain sama lingkungan sekitar itu harus kita lakuin loh. Kita juga harus bisa memilah gitu, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan, mana yang nggak wajib kita lakukan. Sehingga nggak perlu ya teman-teman, ingat bahwa kita tuh nggak perlu memenuhi kriteria orang lain. Cukup jadi diri sendiri, menjadi versi terbaik dari diri sendiri, itu sudah jauh lebih cukup daripada memenuhi standar orang lain. Oke. Kita hidup teman-teman, kita hidup itu ya atas dasar kita bisa sampai di titik ini juga hasil usaha kita. Nggak perlu campur tangan orang lain gitu. Jadi orang lain itu kita nggak perlu memenuhi kriteria mereka, kita nggak perlu memenuhi standar mereka gitu. Apapun omongan mereka nggak harus juga buat kita. Nggak harus juga untuk kita teman-teman. Jadi juga kalau misalnya teman-teman diomongin gitu, jangan merasa minder ya teman-teman. Cukup punya mindset bahwa diriku ya diriku gitu, nggak perlu peduli apa kata orang lain. Be yourself, Be ya kan? yourself, menjadi diri kita sendiri. Sebaik-baiknya diri seseorang adalah dirinya sendiri ya teman-teman. Baik, luar biasa. Itu dia. Berikutnya, Zulfan, faktor eksternalnya gimana Zulfan? Apa Zulfan, gitu? faktor dari luar nih. Oke, yang memiliki. Nah, Oke. selain faktor internal yang disampaikan oleh Bang Fando, nah ada juga nih faktor eksternal yang mendorong remaja untuk melakukan tindakan atau perilaku seksualitas, yang dimana diantaranya yaitu manusia itu memiliki kecenderungan itu untuk mengadopsi, memelihara sikap dan perilaku lingkungan sekitarnya. Nah, seringkali kan remaja ini terpengaruh oleh lingkungan mereka, seperti teman sebaya atau budaya-budaya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang budaya nih kan, nah seringkali kan remaja zaman sekarang ini mengidolakan atau mendambakan artis-artis budaya luar gitu. Korea. Opa-opa. Iya, opa-opa. Tapi ngomong-ngomong, kedua anak ini mukanya muka Korea deh. Waduh, Rambutnya kalau tahu kali ya. rambutnya kali ya. Muka Korea deh. Waduh. Lanjut Julfan, kamu jangan grogi Julfan. Lanjut lagi. Dibilang Korea langsung grogi dia. Iya. Ngomongin tentang lanjut lagi ya. Lanjut Julfan, iya. Artis-artis Korea tadi misalnya kan, nah, sehingga mereka tuh kan mengikuti, terpengaruh oleh budaya mereka, hingga yang mana budaya mereka itu gaya hidupnya tinggi gitu. Oke. Nah, sehingga si remaja ini ingin mengikuti gaya hidup budaya luar. Nah, sehingga apa yang mereka dapat? Nah, mereka melakukan apa saja gitu loh. Oh, berarti untuk muncul dorong internal Iya. di dalam dirinya kayak tadi gitu Iya. kan? Nah, untuk melakukan mengikuti apa saja untuk memenuhi gaya hidupnya Hidup. untuk terus itu. Untuk tampil keren, Iya, betul. untuk tampil supaya dilihat orang lain, wah Iya. keren banget nih, Wah. barang-barangnya branded dan lain sebagainya, begitu kan ya? Iya. Lanjut, ada lagi? ada. Seperti kita omongin ya, misalnya seorang remaja cewek nih, misalnya ingin memenuhi gaya hidup yang tinggi itu, sehingga melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya gitu, seperti bahasa kasarnya ya berjual diri gitu. Iya. Nah, dengan harap iming-iming dikasih imbalan, yang dimana imbalan itu digunakannya untuk memenuhi gaya hidupnya. Oke. Selain daripada itu juga ada juga nih kurangnya peran orang tua dalam memberikan akses informasi mengenai kesehatan reproduksi atau pendidikan seksualitas. Nah, orang tua juga menjadi
seharusnya ya menjadi salah satu konselor atau pemberi informasi tentang kesehatan reproduksi atau pendidikan seksualitas. Nah, yang dimana kan orang tua itu lebih berpengalaman gitu terhadap bidang tersebut. Nah, oleh karena itulah kan orang tua itu menjadi peran penting juga untuk memberikan informasi kepada anaknya gitu. Nah, selanjutnya ada tekanan. Nah, ini tekanan dari teman sebaya atau dari pacar. Nah, ini juga sama juga halnya dengan faktor internal yang dibicarakan oleh Bang Pando tadi ya. Iya. Harus validasi. Iya, harus validasi itu. Nah, ketika ya pacaran, seorang remaja yang pacaran, kita sebut aja lah ya, si cowok dan si cewek. Nah, si cowok ini kan ingin mengungkapkan rasa kasih, rasa cinta dan rasa sayangnya kepada si cewek ini, tapi dengan cara yang tidak sewajarnya mereka lakukan gitu, seperti hubungan seksual, contohnya pegangan tangan, ciuman dan hubungan lebih intim lainnya. Nah, sehingga si cewek ini kan merasa terpaksa gitu. Jika dia menolak ajakan dari sang cowok ini, maka mereka itu takut akan diputuskan atau ditinggalkan oleh si cowoknya. Nah, makanya tekanan dari teman sebaya atau dari pacar ini menjadi dorongan juga bagi para remaja untuk melakukan hubungan seksualitas. Nah, selanjutnya ada pengaruh media sosial seperti tayangan televisi, film, dan video-video pornografi. Nah, jika remaja ini tidak bijak ya dalam menggunakan media sosial, nah seringkali kan media sosial ini menyebarkan atau memberikan link-link atau website yang berisi tentang video-video pornografi, video-video stensil dan Kalau boleh tahu linknya seperti apa gitu? tidak tahu ya. Oh iya, ini ada kalimat stensil. Stensil di sini itu adalah kalau zaman-zaman kami remaja, saya dan Bu Leli ada fotokopian, Oh, iya. fotokopian gambar-gambar yang menjurus ke hal-hal yang pornografi, itu namanya stensil ya. Jadi zaman kalian nggak ada lagi tuh stensil tuh. Zaman kalian adalah gadget. Oke, lanjut, Julfan. Yang dimana kan video-video pornografi ini yang mereka buka gitu, sehingga akhirnya memengaruhi aspek psikologis mereka, Oke. yang pada akhirnya mereka tuh kecanduan gitu loh menonton video-video tersebut. Nah, yang pada akhirnya mereka itu tidak puas dengan apa yang mereka dapatkan secara visual, maka mereka akan mencarinya secara nyata atau secara realistis. Mempraktekkannya. Terjerumuslah mereka kepada perilaku atau tindakan seksualitas tersebut. Oke, luar biasa. Dan ada lagi nih yang terakhir, tidak adanya akses informasi atau ruang bagi remaja untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi yang memadai. Nah, kurangan akses informasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual itu membuat remaja tidak mengetahui resiko atau konsekuensi gitu dari pelaku seksual ini. Nah, seringkali remaja ya yang tinggal di daerah terpencil atau daerah terpelosok itu minim akan informasi seksualitas dan pendidikan seksual. Nah, yang pada akhirnya itu perilaku atau tindakan seksual itu mereka anggap hal yang lumrah gitu, hal yang biasa mereka lakukan. Nah, yang pada sebenarnya itu bukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau tindakan yang wajar gitu. Nah, salah satu solusinya gimana sih cara menghindari atau solusi bagi para remaja-remaja yang tinggal di daerah terpencil atau terpelosok itu mendapatkan akses informasi gitu. Nah, salah satunya mereka bisa memanfaatkan media sosial gitu untuk bergabung ke dalam komunitas organisasi yang menyediakan informasi atau layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksualitas. Nah, salah satunya Forum Generasi Berencana ya. Forum Generasi Berencana ini yang didirikan oleh BKKBN, yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang dimana Forum Generasi Berencana ini menyediakan akses informasi tentang kesehatan reproduksi, pengembangan diri remaja, life skill, pendidikan seksualitas, dan masih banyak lagi informasi berguna. Ya,
Betul sekali. Untuk remaja yang sekarang mungkin sedang galau, sedang risau, sedang rindu dan seterusnya. Selanjutnya Ibu Leli, lanjut Bu Leli. Coba kita minta Bang Pando, mungkin ada sedikit cerita lagi dari Bang Pando. Oke. Baik teman-teman semua, sebenarnya ini cuma nambahin dikit aja sih, dan ini juga mungkin bisa teman-teman ingat, bisa teman-teman terapin juga untuk teman-teman semua. Dimana kalau kita bicara soal tadi poin nomor 3 nih, soal tekanan dari teman sebaya atau pacar, itu pasti kan kita menjurus kepada hubungan ya teman-teman, hubungan yang sehat dan hubungan yang tidak sehat. Iya. Nah, gimana sih cara kita membedakan mana hubungan yang sehat dan tidak sehat? Kalau terkhususnya untuk teman-teman yang pacaran, itu ada beberapa indikator teman-teman. Salah satunya yang memang kami kenal sekali di teman-teman anak-anak genre, itu ada yang namanya KNPI. Apa sih KNPI gitu? Nah, KNPI ini sendiri adalah Kalau sudah artinya mengambil ini bahaya Iya. ini. ya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Yang saya tahu itu. Tapi KNPI yang ini beda. Lanjut Pando. Jadi ketika sebelumnya penjelasan bahwa KNPI ini tuh yang memiliki kepanjangan dari kissing, necking, petting, dan intercourse. Itu yang berbahaya dan tidak Itu yang boleh berbahaya teman-teman dan tidak boleh dilakukan. dilakukan. Lalu apa sih sebenarnya kissing, necking, petting, dan intercourse? Dimana kissing itu ya seperti kita tahu, kissing artinya berciuman. Kemudian necking itu apa? Necking itu ya berciuman di bagian leher. Bahaya. Ini bulan puasa itu, ini bulan puasa. ceritanya. Tidak bulan puasa pun tidak boleh ya. Iya, tidak bulan puasa pun tidak boleh. Jangan sampai tidak bulan puasa boleh dilakukan. Nah, kemudian ada lanjut. petting nih. Apa sih petting itu? Petting itu sebenarnya kondisi dimana ketika kita mengoleskan alat kelamin kita itu ke bagian tubuh yang lain. Ini Pandu umurnya berapa nih Pandu nih? Tapi Pandu ini umurnya berapa? ini umur 15 nih. 15 tahun. Tapi memang informasi tentang seksual Harus tahu. Wajib diketahui. Iya, lanjut Bang Pandu. Nah, kemudian yang terakhir ada intercourse, teman-teman. Nah, itu ya seperti kita tahu, intercourse ini seperti adalah hubungan selayaknya suami istri. Nah, ketika teman-teman memiliki hubungan pacaran yang seperti ini dan sudah mulai menjurus ke sini nih, say no ya teman-teman. Wajib ditinggalkan. Wajib dan sangat keras hukumnya, wajib untuk ditinggalkan, teman-teman. Iya. Jangan Dan lanjutkan sampai- pacaran jangan seperti lanjutkan. Kalau perlu laporkan ke pihak Iya, yang berwajib ini. betul. Sudah melakukan pelecehan seksual Iya, ini. Iya, Oke. betul. Nah, jadi itu tadi indikator teman-teman, indikator di mana kita bisa mengukur sesehat apakah hubungan yang kita jalani, apakah hubungan ini merupakan hubungan yang sehat, hubungan yang memberikan benefit kepada kita atau enggak. Nah, ketika hal-hal tadi mulai terjadi, maka itu berarti hubungan kita sudah dapat dipastikan merupakan hubungan yang tidak sehat. Itu dia, luar biasa anak-anak kita sekarang ini. Inilah generasi yang seharusnya kita miliki ya, untuk tentunya membuat bangsa dan negara ini semakin maju ke depannya. Bukankah demikian Ibu Leli? Iya. Jadi berbicara tentang apa tadi istilah KNPI gitu. Nah, itu Saya baru dengar loh. saya kalau di kelompok forum sama PIK remaja memang ini dibahas ya. Iya. Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan ya hal-hal yang sebetulnya Dianggap tabu. dan tidak boleh dibicarakan, itu tapi harus disampaikan. harus disampaikan supaya anak-anak kita ya, anak-anak remaja putra maupun putri ya, khususnya ya yang remaja putri ya ini ya, yang remaja putri agar mereka mampu mengendalikan diri ya, mengendalikan dorongan seksualnya, Menahan hawa nafsunya. kemudian menghindari hal-hal yang tadi perkosaan dalam pacaran atau seks pacaran. Ini tadi ya, kalau sudah sampai terjadi kepada hal-hal yang menjurus kepada tadi yang akhir tadi intercourse gitu ya, perempuan itu seolah-olah tidak punya apa-apa lagi gitu, tidak punya harapan, sehingga tingkat ketergantungan dia kepada laki-laki sebagai pasangannya yang tadi sebagai pacarnya itu akan sangat tinggi, dan ini menimbulkan relasi kuasa gitu antara dia dan pasangannya, itu dia berada di bawah kuasa atau di bawah kendali pasangannya. Hingga ketika dia menolak biasanya dia dipukuli gitu kan, atau dia diancam.
diancam akan disampaikan kepada orang lain, akan disebarkan gitu kan. Apalagi ini sekarang ini anak-anak nih yang suka-sukanya dia, lu tuh dia bikin video katanya untuk koleksi kita berdua. Ternyata kemudian ketika dia menolak ya, dia sadar ini hubungan ini sudah tidak sehat. Dia ingin memutuskan atau menyelesaikan hubungan ini, yang laki-laki mempergunakan ini, mempergunakan video, gambar, mempergunakan, ceritakan loh kepada orang lain bahwa kamu sudah tidak gadis lagi, kamu tuh udah biasa ku pakai katanya, sehingga akhirnya perempuan ini secara terus menerus menjadi budak nafsu laki-laki atau pasangannya tadi. Dan kalau sudah menolak biasanya akan terjadi paksaan dan pemukulan. Nah, inilah yang berakhir kepada kekerasan dalam pacaran gitu ya. Belum lagi tuh ya ada motif ekonomi di dalam pacaran. Iya. Ya, ada banyaknya sekarang seperti itu, ya, motif ekonomi di dalam pacaran. Ketika pasangannya kemudian dimanfaatkan oleh pasangan yang lain, baik itu perempuan atau laki-laki, kemudian dijadikan komoditi ekonomi, diperjualbelikan dalam tekanan. Nah, sehingga pasangannya tadi berperan sebagai mucikari terhadap pasangannya, gitu kan. Dia memperdagangkan pasangannya. Ini sudah pernah terjadi di kalangan remaja kita. Pernahkah dengar cerita seperti ini di lingkungan pertemanannya? Apakah itu untuk generasi di atasnya, kakak-kakak kelasnya, atau di bawahnya gitu ya? Pernah ya? Pernah gitu kan. Cuman kita tak bisa disebutkan satu persatu, tapi ini memang menjadi salah satu pemicu gitu ya. Kalau sudah hal ini terjadi gitu ya, kemudian perempuan itu sudah masuk ke dalam lingkaran yang sangat rumit sekali ya, bukan hanya anak perempuan kita ya, anak laki-laki kita ya, remaja putra kita juga menjadi sasaran perdagangan manusia. Selain karena karena keterpaksaan gitu kan, karena motif ekonomi tadi ya, kemudian untuk memenuhi gaya hidup, kemudian tadi berkelompoknya anak-anak remaja kita, mereka mempunyai brand sendiri. Supaya diakui sama kelompok yang punya brandnya yang high class gitu ya. Kelompok ini ya iPhone-nya ganti ya, setiap generasi iPhone yang baru beli terus. Sehingga Mbak ngomong ya, ada arisan iPhone, cerita-cerita anak remaja kita katanya kan, bayarnya dari mana gitu kan. Ada remaja kita sudah arisan iPhone, beli di mana, orang tuanya tanya, arisan mana, dari mana, uang jajanmu berapa itu ya. Ada orang tua yang anak dia sok gitu ya, anaknya tahan tidak jajan. Tapi kalau jajannya itu ya yang istilahnya memungkinkan untuk dia mengkredit iPhone gitu kan. Tapi kalau jajannya uang jajannya tidak memadai, tidak sampai, bahkan mungkin dia tidak punya uang jajan sama sekali, nanti dia akan apa tadi? Itu tadi masuk ke dalam lingkungan perdagangan manusia atau prostitusi remaja. Yang paling kita takutkan ya Mbak Widya. Maka di sini ya, awalnya kita membutuhkan atau memerlukan itu pendidikan seksualitas yang disampaikan kepada anak-anak remaja ketika mereka memasuki masa pubertas. Tapi sebetulnya ya Mbak Widya yang juga permisa, itu harus diketahui bahwa sebetulnya pendidikan seksualitas itu bukan hanya pada saat anak itu menjelang remaja, tetapi juga sudah kita sampaikan ketika anak kita pada usia balita. Itu ya, ketika balita kita harus membiasakan menyebut kelamin itu sesuai dengan namanya. Ya, biasanya kan gini ya, orang tua itu membiasakan anak perempuannya menyebut kelaminnya itu misalnya dengan bunga. Kemudian anak laki-laki kelaminnya dengan burung gitu kan. Nah, sekali waktu gitu kan terjadi pelecehan seksual gitu, pelecehan seksual terhadap si anak perempuan atau si anak laki-laki tadi. Anaknya kan cerita gini ya sama pengasuhnya, kakak kata dia gitu kan, tadi abang yang di sebelah pegang-pegang bungaku kata dia. Yang pengasuh kan tidak mengerti karena itu bahasa si anak balita dengan ibunya gitu kan. Bungaku apa bungaku. Nah, kemudian pelecehan itu terjadi
berulang gitu kan, sampailah terjadi kepada hal yang lebih ekstrim sehingga si anak tadi terinfeksi gitu kan, kesakitan, buang air gitu kan. Nah, ketika buang air dia merasa kesakitan, baru orang tuanya tanya, ibunya tanya gitu kan, kenapa Dede kok sakit, berkencing gitu kan. Oh, abang yang di sebelah pegang-pegang bungaku, memasukkan jarinya ke dalam bungaku. Nah, ini kan sesuatu yang berbahaya karena lama tersampaikan dari ibunya ke pengasuhnya tidak tanggap. Jadi kita harus biasakan ya. Mungkin kalau orang kita nyebut kelamin kita mungkin dengan misalnya PP, maaf ya bahasanya gitu, bahasa daerah kita, kemudian ada yang lebih ekstrim mungkin apa gitu kan. Nah gitu kan, tapi kita pakai bahasa yang ilmiah. Ya kalau kita sebut dengan vagina, Betul. kan kayaknya biasa kan. Kalian nggak tertawa. Coba kalau saya sebut puki, kalian langsung senyum kan ekspresinya gitu kan. Iya, sama dengan kelamin laki-laki, kita sebut dengan istilah biologinya apa? Penis. Nah, kalau kita sebut itu penis, kita tidak akan tertawa gitu kan, tidak merasa aneh. Tapi kalau kita sebutnya dengan apa tadi? Jangan disebut Bu. Jangan disebut, pakai bahasa kampung lah gitu, bahasa kita di kampung itu kan, jangan disebut. Ini kan jadi tabu kan, kenapa? Iya. Nah, biasa kan menyebut dengan nama yang sebenarnya dan berbau ilmiah. Iya, betul. Nah, itu tadi, itu pendidikan seks sejak dini ya. Nah, kemudian kita sampaikan kepada anak kita bahwa ada bagian-bagian internal di dalam dirinya yang tidak boleh disentuh oleh orang siapapun, lain, gitu oleh kan. orang lain. Dari Oke. bahu sampai ke lutut. Itu merupakan daerah-daerah dada gitu kan, pantat. Itu sensitif dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Meskipun itu dalam konteks bercanda. Oke. Dari bercanda itu akan menjadi sesuatu yang biasa. Nah, itu dia Mbak Bi, gitu ya. Oke, baik. Ini teman-teman semuanya. Selain itu, pendidikan seksualitas yang sehat dan aman membantu mengurangi resiko perilaku Seks yang bebas. Seks yang bebas itu tadi. Ya, baik. Kemudian yang ada nih berikutnya Mbak Bu Willy. Leli. Nah, ada lagi ya, negosiasi antara orang tua dan remaja. Nah, negosiasi antara orang tua dan remaja itu membawa kepada komunikasi yang baik atau tidak baik. Karena begini ya, anak remaja itu kadang-kadang mungkin susah memahami pola pikir orang tuanya karena mereka dengan kita itu dibesarkan dari zaman yang berbeda. Iya. Ya, saya punya anak remaja gitu ya. Seharusnya saya ini, anak saya itu adalah cucunya saya. Kenapa? Karena itu rentang waktu yang berbeda. Sehingga ketika berbicara, ketika dia mempergunakan istilah-istilah ilmiah gitu kan, pakai bahasa Inggris, kemudian saya tidak paham, saya tanya. Mungkin karena keseringan bertanya, dalam satu kali pembicaraan saya bertanya sampai 5-6 kali, anak ini merasa jengkel. Kok nggak ngerti sih? Kok dijelaskan berkali-kali nggak ngerti gitu ya. Nah, tapi saya maklum dia marah ya. Saya bilang, kok adek kok marah sih? Bisa nggak ngomongnya pelan? Ya, Bunda jadi emosi sebenarnya gitu kan. Iya. Nah, jadi karena dia masih baru umur 11-12 tahun, jadi masih pada sih gitu kan. Jadi kalau ini Bang Panda sama Bang Julpan sudah SMA ya, sudah bisa sedikit maklum ya. Nah, itu paling juga ketawa gitu, diawali dengan ketawa dulu. Kenapa? Ibunya kok enggak paham. Tapi saya rasa kalau ibunya Bang Julpan sama Bang Pando, ibunya pasti karena enggak terlalu jauh ya generasinya, jadi masih bisa paham ya Mbak Wilya. Ininya ke arah mana, istilah-istilah yang dipergunakan oleh anak remaja. Jadi itu tadi Mbak Yulia, proses negosiasi saya dan anak saya. Itu karena kesulitan bahasa, sehingga sebetulnya saya agak kesulitan juga memasukkan program. Program program yang sebetulnya program ini baik loh Dek, kita jalani berdua. Gitu kan, seperti cerita Bang Panda sama Bang Julpan tadi ya, masak bersama, olahraga dan bermain bersama, belajar bersama, kemudian belajar bersama, nonton bersama, ngaji bersama. Itu yang sulit sebetulnya ketika saya mau mengajak dia ya. Belum lagi nih dia pegang gadgetnya itu, pegang handphonenya dia. Dek, ayo hari ini 2 surah pendek saja. Nanti Banda.
Dek, ya nanti sebentarnya itu kadang sampai setengah jam saya nunggu gitu. Itu kalau kita tidak sabar menunggunya Itu gitu kan. sebentarnya anak sekarang ya, setengah Iya. jam. Pando gitu nggak sih, Pando? Nah, coba Enggak ya? ingin kalian cerita ini ya. Coba ada cerita nggak tentang bagaimana kalian negosiasi dengan orang tua untuk membuat aktivitas bersama dalam keluarga? Boleh ya Mbak Mili? Boleh Kita dengar banget. cerita Julpan sama Bang Pando ini. Oke, Ayo. silakan Pando dan Julpan. Oke, baik, kalau mungkin soal cerita ini, saya sedikit bercerita dari perspektif remaja itu gimana sih? Gimana komunikasi yang memang diinginkan oleh remaja gitu. Remaja, terutama di zaman sekarang ya teman-teman, biasanya kita sebut sebagai Gen Z, ya Gen Z. Sedangkan orang tua saya itu merupakan Gen milenial teman-teman, jadi sebetulnya lumayan jauh, jaraknya lumayan jauh. Milenial tuh lahir tahun berapa itu? Seumuran kita boleh li. Iya. Ya, seumuran Li. kita boleh li. Kita lahir di tahun 70-an. Iya, tahun 70-an. Iya, tahun 70-an ke 70-an. atas. Tahun 70-an ke 98 dan kemudian di atas itu udah masuk ke Gen Z teman-teman. Iya. Nah, jadi dari 70-an 98 ya, iya, milenial gitu betul. ya. Oke. Ibu Leli dan saya milenial, generasi Iya. milenial. Ya, lalu sebetulnya komunikasi seperti apa sih yang diinginkan banyak remaja gitu? Kalau misalnya dari kami pribadi, seringkali aktivitas atau komunikasi yang dijalin bersama orang tua itu lebih ke bertanya sih, apa sih mungkin dari hal kecil sepele, apa yang kalian lakukan hari ini, apa yang dilakukan hari ini, dengan siapa aja kalian ketemu hari ini, dan apa yang kalian dapat hari ini. Hal seperti itu sebetulnya adalah cara komunikasi yang memang untuk bagi Gen Z itu memang sebetulnya tepat, karena Gen Z itu teman-teman, fun fact-nya tentang Gen Z ya, Gen Z itu adalah generasi yang sering dieluh-elukan, generasi yang sering dicap sebagai generasi yang punya mental lemah, Iya. generasi yang punya mungkin mentalnya tidak sekuat Gen milenial atau Gen boomer dan sebagainya. Tapi di satu sisi Gen Z adalah generasi yang dimana kita itu menghadapi transformasi besar-besaran teman-teman. Iya. Transformasi globalisasi, modernisasi besar-besaran, sehingga mungkin ketergantungannya mulai beda. Mungkin kalau misalnya dulu, zaman dulu, ketergantungannya entah baca novel, baca majalah, or something, Nonton TV. nonton TV. Ketika akhirnya mendapat akses yang lebih mudah, Gen Z, maka kecanduannya itu beda. Kecanduannya adalah mungkin kecanduan HP, akhirnya nggak bisa lepas dari sama sekali. Nah, di sini komunikasi itu dipegang penting teman-teman. Kalau soal komunikasi antara orang tua dan anak, ketika orang tua memang mampu atau berhasil menyampaikan komunikasi secara baik, pasti anak juga akan antus gitu ya. Kalau bahasa kita tuh antusias gitu. Kalem, antusias dan Untuk- antus sama antusias beda, Pando. Antus itu bahasa daerah kita Iya, Ketapang. betul. Kalau antusias tuh semangat banget, excited. gitu. Oke. Nah, ketika memang cara penyampaiannya tepat juga, akhirnya ya remaja pasti akan merasa excited gitu dengan yang disampaikan, sehingga memang kalau misalnya soal cerita ya, saya dan orang tua saya itu sering sekali berbagi gitu, terutama dimana kalau soal masalah isu-isu yang memang sering terjadi, isu-isu yang terjadi dalam waktu dekat ini gitu, seringkali memang saya dan orang tua saya itu sharing-sharing nih soal. Jadi kayak temen gitu Iya, ya, Pando betul ya. sekali. Orang tua, Iya. teman, sahabat, tempat berbagi cerita dan seterusnya. Betul. Seharusnya sih seperti itu sih Bu Leli ya. Iya. Anak-anak kita ke kita itu, jadi mereka tidak merasa canggung atau malah mereka tidak akan malu untuk Iya. bertanya-tanya. Itu kan Pando ya. Ya Julpan, gimana Julpan dan Pando? Nah, Kalau yuk Zulfan, Julpan. gimana nih Zulfan? Julpan gimana Julpan? Kamu gitu nggak? Dengan orang tua gimana tuh? Dengan orang tua. Sama Jadi sahabat nggak? Atau jadi teman berantem? Enggak lah ya. sama juga ya, seperti halnya dengan Pando, saya bernegosiasi sama orang tua saya itu kayak teman sendiri lah gitu. Gitu lah kira-kira ya, mungkin semuanya udah disampaikan diwakilkan oleh Bang Pando. Oke lah. Apa kata Bang Pando itulah kata Bang Zulpan. Jadi ingat apa kata Pak Camat itulah kata saya itu. Karena Bu Leli. Oke teman-teman semuanya. Sekarang kesimpulannya nih Bu Leli. Silakan Bu Leli kesimpulannya. Oke. Jadi akhir cerita kita pada hari ini ya. Hari yang ke-10 Ramadan ini. ke-10 Ramadan. Jadi nggak terasa lapar dan haus loh ya. Betul. Enggak banget. Kayak nggak puasa gitu. Padahal kita nggak makan dari sebelum azan subuh tadi pagi. Oke. Jadi ada beberapa hal sebetulnya yang bernilai positif ya. Dan
sangat sangat sebetulnya sangat penting sekali ya. Betul. Kita kan tentang manfaat pendidikan seksualitas kepada anak-anak remaja kita, juga kepada masyarakat kita. Yang pertama itu adalah mempromosikan kesehatan ya. Kemudian kesehatan mental dan emosional anak remaja kita. Kenapa? Karena sebetulnya anak-anak remaja kita itu kan mereka harus paham ya tentang faktor-faktor dari dalam dirinya, kemudian faktor-faktor dari luar yang sangat mempengaruhi gitu ya, sangat mempengaruhi emosi mental mereka sebagai seorang remaja. Supaya tadi itu siap gitu ya. Kemudian melalui ya pendidikan seksualitas ini juga kita sebetulnya memfasilitasi remaja kita di era digital yang semuanya serba gampang diakses dengan 10 jari gitu ya. Satu jari, Bu. Oh, satu jari ya. Jari aja. Saya 10 jari mikirnya kayak zaman dulu ngetik tuh ya. Satu jari tuh, Bu. Contohnya, Bu. Contohnya. Gitu ya, satu jari semua informasi ada di tangan anak remaja kita gitu ya. Dimana kita kalau memikirkannya selarut-larutnya kita tidak akan tidur sampai pagi gitu ya. Kita kan akan mengalami yang namanya insomnia, sulit tidur sebagai orang tua karena kalau pas anak remaja kita, tapi ya kita ya sebagai orang tua tetap satu ya, kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian sambil berdoa gitu ya, agar anak-anak kita mendapat tuntunan yang baik gitu. Nah, di era digital ini sih ya, kita harus menjembatani antara sesuatu yang berbau mitos dan persoalan informasi yang tadi nih Bang Pando bilang, mereka merupakan Gen Z yang mengalami ledakan informasi yang luar biasa ya perkembangannya gitu kan. Jadi kita menjembatani persoalan mitos dan informasi di sini. Juga kita harus menyampaikan juga loh kepada anak remaja kita, jangan sekali-kali mencoba mendekati seks dan apalagi melakukannya. Nah, ditambah lagi narkoba. Itu tadi ya. Jadi persoalan misinformasi anak remaja itu Anda apa kok coba-coba sekali-sekali. Jangan sekali-sekali. Nanti berkali-kali loh. Narkoba itu akibatnya akan apa? Kecanduan. Kemudian kalau sudah seks itu tadi juga kecanduan ya. Kalau narkoba dia merusaknya ya, fisik dan mental yang bersangkutan. Seksualitas itu sangat berbahaya. Luas sekali rusaknya. Kerusakannya sangat luas. Kecanduan seks itu ya, hormon endorfinnya, hormon senangnya itu kan itu mempengaruhi kontrol emosi dan kontrol sosial. Iya. Nah, coba kontrol emosi dan kontrol sosial anak remaja kita. Coba lihat. Kadang-kadang ya di medsos kita tuh tampil ya, ada orang yang bikin status itu anak remaja lagi pacaran yang melakukan KNP tadi di tempat terbuka tanpa malu. Itu tadi dia ya, kontrol emosi yang mental yang kemudian ternyata kebablasan kepada kontrol sosialnya tidak ada. Nah, disinilah dia ya, standar norma moral harus disampaikan. Kapan dan di manakah proses menyampaikannya? Itu tadi dimulai sejak dia balita, meningkat remaja, memasuki masa pubertas. Itu harus kita sampaikan gitu kan. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang berbahaya. Konsekuensinya apa? Itu tadi bla 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 gitu kan. Terjadinya kehamilan di usia remaja, putus sekolah, ekonominya dan lain sebagainya. Kemudian kasus perceraian, masuknya perempuan atau ibu-ibu muda ke prostitusi. Kemudian lanjut lagi ya tadi, misalnya belum lagi aborsi yang tidak sehat itu kan, penyakit kelamin dan HIV. Nah, itu harus kita sampaikan sehingga remaja itu bisa membuat keputusan yang berani untuk tidak pada narkoba ya, tidak seks bebas. Apalagi satunya lagi ya, pernikahan dini. Kemudian ada satu poin yang paling penting sebetulnya
dan ini menjadi tugas kita sebagai anggota masyarakat, orang tua dan sekolah, gitu ya. Kita harus bisa menyiapkan fasilitas, itu kan, melakukan dan mengawasi, melakukan proses pengawasan terhadap anak-anak remaja kita secara komprehensif, secara bersama-sama. Nah, kami menawarkan ya dari BKKBN atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga itu yang disebut dengan Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, itu bisa dibentuk di desa-desa, di kecamatan, di sekolah-sekolah. Nah, kemudian sebagai reward aktivitas dari Pusat Informasi Konseling Remaja yang menjadi wadah sumber informasi tentang cash pro, gitu kan, tentang narkoba, bahaya narkoba bagi anak-anak remaja kita. Sebagai rewardnya kita mengadakan pemilihan duta generasi berencana atau duta genre setiap tahun. Nah, ini Bang Pando ini duta genre tahun 2024 ya. Iya, nanti tahun depan tahun ini tahun bulan berapa kira-kira? Diperkirakan di bulan untuk kita tingkat provinsi dahulu. Ya, untuk yang ini tingkat provinsi dulu. Mungkin sekitar April Mei. Setelah itu kita lanjut duta genre kabupaten lagi ya, tingkat kabupaten lagi untuk tahun 2025. Jadi kami minta adik-adik remaja putra dan putri bergabunglah di kelompok Big Air yang ada di desa, kecamatan, dan ada di sekolah-sekolah maupun di perguruan tinggi. Kemudian kita akan menjaring untuk menjadi duta genre. Itu tadi. Kemudian itu tadi ya 5 poin yang sebetulnya menjadi jembatan negosiasi antara orang tua dan remaja. Pertama, kegiatan masak bersama di rumah. Sekarang tuh jangankan masak bersama, makan bersama sudah jarang banget. Ya. Kenapa? Dibutuhkan masak bersama ini tadi, kita mengenalkan jenis makanan yang sehat ya. Mengenalkan juga jenis bumbu-bumbu. Dan apalagi kalau anaknya perempuan tuh, kayaknya bagus banget itu. Mengajarkan kemandirian. Nah, ini kemudian tanggung jawab dan kebersamaan. Nah, itu tadi proses memasak itu kan karena kita berbagi peran. Kemudian olahraga ringan dan bermain bersama dalam keluarga untuk melatih kreativitas, daya ingat anak-anak kita. Kemudian menyampaikan bahwa olahraga itu penting loh. Olahraga juga untuk meningkatkan mood. Kalau lagi puasa ngantuk, coba gerak-gerakkan badan di tangan dulu ya. Kemudian kalau ada samsak di rumah, tinggi samsak, gerak-gerakkan badan, mood kita akan baik gitu. Nah, itu untuk meningkatkan mood juga gitu kan, selain untuk menjaga kesehatan gitu kan. Kemudian tadi tuh nonton bersama. Nonton bersama. Kalau dengan nonton tuh ya, peningkatan wawasan, komunikasi kita, meningkatkan daya ingat, review kembali apa yang sudah kita tonton gitu ya. Kemudian kita kita tarik benang merah itu inti cerita dari filmnya, kita kupas bersama ya antara orang tua dan anak remaja. Jadi merupakan jembatan untuk membangun komunikasi ya dengan orang tua. Kemudian mengaji bersama, jangan ngelak kalau diajak ngaji bersama. Ya paling tidak 1 ayat 2 ayat gitu kan, dikaji bersama untuk meningkatkan pemahaman tentang agama. Kemudian kebiasaan baik itu kita terapkan dari awal, itu akan menciptakan disiplin dan meningkatkan wawasan. Nah, itu bekal yang sebetulnya gampang. Itu bisa kita susun dalam keluarga kita 1 kali 24 jam. Jika orang tuanya sibuk tidak sempat, susun, kalian buat agenda sendiri di rumah dengan melibatkan anggota keluarga secara pelan-pelan. Coba nih ya, Mbak, bagian peran dalam rumah tangga. Itu biasanya anak cowok habis makan tinggalkan piring, kalau nggak di meja makan di wastafel, betul nggak? Betul. Yang menjadi tukang cuci piring kalau bukan ibunya, saudara perempuan di dalam rumah. Nah, pekerjaan membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, ya, mengasuh anak-anak kecil di dalam keluarga kita, itu bukan tugas dan kewajiban yang mutlak menjadi tugas ibu dan anak perempuan di dalam rumah, tetapi juga tugas bersama. Nah, ini yang disebut dengan pembagian
gender, pembagian peran sosial. Nanti kita bahas ya bersama-sama dalam 8 fungsi keluarga nanti, Mbak. Baik. Ya, itu saja Mbak kesimpulannya. Terima ya. kasih Mengatasi Ibu mitos. Leli Ruspita, kemudian Bang Fando dan Bang Zulfan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah dibagi kepada pendengar semuanya dan nanti juga kita sebar luaskan melalui sosial media, di channel YouTube, kita bagikan juga di Instagram dan Facebook. Ini semuanya kita lakukan demi untuk menyebarluaskan informasi ini agar bisa lebih dijangkau oleh banyak orang atau banyak pihak. Radio Kabupaten Ketapang sangat berterima kasih kepada Dinas Sosial, khususnya Ibu Leli dan anak-anak kita Fando dan Zulfan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Anak-anak nanti boleh ya kita undang lagi ya, pastinya senang dong. Oke, baik Bu Leli, sekali lagi terima kasih. Dan pendengar, saya William bersama Bang Tri Cahyono serta penanggung jawab Radio Kabupaten Ketapang, yaitu Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, serta tentunya pengarah acara Kepala Bidang Komunikasi Publik, mengucapkan selamat sore, sampai jumpa. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di hari yang ke-10, hari ini 10 Maret 2025. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Salam genre.